Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mungkin sudah 1 bulan atau 2 bulanan ya saya nggak bikin konten, dan ternyata banyak teman-teman yang menanyakan ke saya, Bang, kapan bikin konten lagi? Bang, lama ya nggak bikin konten gitu. Banyak juga yang nunggu nih kontennya gitu kan. Nah, karena beberapa minggu di bulan ini dan bulan lalu itu saya ada keperluan pribadi yang tidak memungkinkan setiap akhir pekan di hari Sabtu dan hari Minggu itu bikin konten gitu. Makanya lama juga jedanya nggak upload gitu kan. Nah, karena di 2 bulan yang lalu itu kita sudah sering upload konten-konten tentang CPNS, kemudian tentang SKD, SKB, khususnya adalah teman-teman yang mendaftar di CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tahun 2021. Nah, kali ini saya mau Q&A soal legal officer gitu kan. Nah, saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di konten saya legal officer pengalaman pertama sebagai legal yang part 1 ngevlog bareng legal muda, karena waktu itu memang usianya masih muda kan gitu. Nah, teman-teman mungkin yang belum nonton konten saya yang legal officer itu, pengalaman pertama saya menjadi legal officer itu gimana, teman-teman bisa nonton. Linknya ada di bawah ya, ada di deskripsi, bisa diklik saja di situ. Nah, terus untuk teman-teman yang pertanyaannya sudah mampir, saya jawab, dan nanti untuk yang lain di part-part berikutnya. Dan kalau misal kalian ada pertanyaan, silahkan bisa tulis di kolom komentar di konten ini. Nah, untuk informasi, sebelum menjadi ASN, saya bekerja sebagai legal officer atau petugas hukum atau pegawai di bidang hukum atau departemen hukum, sebutannya seperti itu ya, dalam sebuah PT gitu, perseroan terbatas. Nah, waktu itu saya bekerja itu mulai masuk kerja pertama kali, ini untuk informasi saja ya, saya mulai bekerja pertama kali menjadi legal officer itu di awal tahun 2019, dan saya resmi resign dari perusahaan itu akhir Desember tahun 2020. Jadi pas 2 tahun menjadi legal officer. Kenapa sih Bang kok resign gitu? Karena saya pindah bekerja atau ganti profesi menjadi ASN ya, meskipun sama-sama masih di bidang hukum, tapi statusnya dari swasta ke pegawai negeri. Jadi begitu alasan kenapa saya resign gitu. Mungkin kalau misal saya tidak diberikan kesempatan di ASN sampai hari ini, mungkin saya juga masih menekuni di bidang legal officer itu. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Saya tidak menyebutkan siapa yang tanya ya, karena ini menjaga privasi dari teman-teman yang komentar. Kalau misal teman-teman kepo, silahkan bisa langsung cek aja di kolom komentarnya. Jadi pertanyaan pertama, halo Kak, terima kasih experience sharingnya. Aku mau tanya, magang di corporate law sama langsung kerja di legal officer itu lebih menjanjikan yang mana untuk seorang fresh graduate seperti saya? Jika ada waktu, mohon dijawab ya Kak. Oke, ini berdasarkan persepsi saya ya. Jadi kalau menurut saya tuh gini, kondisinya fresh graduate, kemudian kita mau apa tujuannya? Kalau tujuannya mau menambah pengalaman dulu atau meningkatkan skill terlebih dahulu, maka magang di corporate law itu menjadi satu pilihan yang menurut saya bisa diambil gitu. Karena dari situ kita akan belajar banyak sebelum kita terjun ke legal officer atau ke dunia kerja. Tapi kalau misalnya teman-teman itu tujuannya adalah untuk mendapatkan income atau mencari penghasilan, maka saya sarankan langsung kerja di legal officer atau langsung bekerja di instansi itu gitu, di tempat bekerja itu, legal officer atau mungkin apa namanya departemen hukumnya di tempat bekerja itu. Kalau misal kebutuhannya adalah langsung mendapatkan income. Nah, kalau misal kita menggunakan sudut pandang yang netral ya, sudut pandang yang netral untuk melihat keuntungannya ini lebih banyak yang mana gitu kan. Nah, kalau menurut saya pribadi,
keuntungannya lebih banyak langsung bekerja menjadi legal officer. Karena apa? Karena selain status kita itu sebagai karyawan atau sebagai pegawai di situ, jadi kita belajar sambil bekerja, nggak belajar sambil bermain ya, anak PAUD itu. Jadi kita belajar sambil bekerja. Nah, dalam pekerjaan kita itu setiap harinya itu pasti akan mendapatkan ilmu baru. Itu pengalaman saya waktu di legal officer. Jadi bisa dibilang lebih banyak pengalamannya daripada pendapatannya waktu itu. Nah, pengalamannya itu sangat-sangat banyak gitu. Bagaimana kita menemukan hal-hal baru yang sebelumnya itu kita tidak pernah mempelajari itu gitu. Kompleks lah, pokoknya kompleks banget, detail banget. Misalnya kalau di masa kita magang atau mungkin di masa kita kuliah, kita membuat surat perjanjian itu hanya surat perjanjian itu yang perlu masuk ini. Tapi pada saat kita bekerja menjadi legal officer itu sedetail-detailnya, dan bahkan sampai susunan kata, kemudian bagaimana penggunaan bahasa itu menjadi satu tugas kita gitu. Dan disitulah kita belajar. Dari pengalaman legal officer tentunya sekarang kalau misal melihat kontrak perjanjian gitu kayak sudah jadi ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan atau di tempat-tempat magang, karena kan kita tidak menangani langsung gitu. Itu kalau menurut perspektif saya. Cuman kalau misal teman-teman masih belum saya belum mantap Kak, misalnya untuk kerja di legal officer atau menjadi legal staff legal atau mungkin apapun lah namanya gitu kan, legal corporate gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa mencoba magang dulu di corporate law, atau biasanya itu di kayak di kantor hukum gitu ya, kayak di kantor hukum gitu. Kalau di corporate law yang membuka magang ini ya belum terlalu banyak sih kalau menurut saya, karena mereka sudah proyeksinya itu langsung penanganan terhadap kasus-kasus di korporasi gitu. Tapi ada juga yang masih membuka. Itu sih kalau menurut saya. Lanjut, saya advokat dan juga supervisor legal, yang penting bisa meyakinkan yang interview kalau perusahaan swasta. Sukses selalu buat kita sarjana hukum. Terima kasih ya. Ini gak tahu ini laki-laki atau perempuan namanya. Sekalian ya, jadi ada beberapa legal itu yang diwajibkan, atau perusahaan atau swasta itu mewajibkan ke kita untuk memiliki sertifikat advokat. Itu ada. Tapi banyak juga yang tidak mencantumkan itu, atau tidak mencantumkan misalnya syaratnya itu tidak sebagai seorang advokat, yang penting sarjana hukum. Itu juga masih banyak, karena biasanya dilihat dari tugasnya. Kalau tugasnya adalah penanganan perkara sampai di litigasi, maka dia harus ada kartu advokatnya, atau terdaftar sebagai advokat, atau dia sudah menjadi advokat. Jadi profesinya itu double, tapi sebenarnya profesi yang utama adalah advokat dulu, kemudian dia bekerja sebagai seorang legal gitu kan. Nah, kemampuan atau profesi advokatnya ini juga digunakan untuk karir legalnya gitu. Nah, kenapa sih perusahaan ada yang mencari seperti itu, ada yang mencari tidak harus advokat gitu? Sebenarnya itu kan tergantung kebutuhan dari swasta atau perusahaan itu. Kalau misalnya dia penanganan perkaranya sampai litigasi, daripada mencari advokat dari luar ya, yang bukan pegawainya sendiri, maka dia mencari kriteria yang sudah bersertifikasi atau sudah memiliki kartu advokat gitu. Jadi sekalian nanti ngurus legal officer, kemudian pada saat ada penanganan di litigasi di pengadilan, itu dia bisa beracara itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang tidak mencantumkan syarat bahwa dia harus advokat, itu biasanya pengurusannya hanya perizinan, kemudian penanganan perkaranya itu di permulaan, kemudian lebih ke kontrak gitu kan, kemudian nge-review misalnya kontrak, perjanjian, kemudian dokumen-dokumen legal gitu. Terus misalnya dia pengurusan akta-akta gitu, perizinan. Nah, itu kan tidak memerlukan
kartu advokat atau profesi sebagai seorang advokat untuk mengurus itu. Itu kalau dari jawaban saya ya, meskipun ini bukan pertanyaan tapi banyak juga yang menanyakan hal itu. Lanjut, halo, salam kenal semua untuk rekan-rekan sarjana hukum, sukses selalu dan jaga selalu integritas dan profesionalisme. Salam untuk profesi in-house counsel ya. Salam juga dari saya. Ada banyak sebenarnya, banyak profesi untuk sarjana hukum, tergantung, menurut saya itu tergantung dari kita. Apakah kita itu kompeten atau tidak di bidang hukum. Kalau misalnya kita sudah kompeten, skill kita sudah bagus, sebenarnya mau masuk kemanapun itu it's okay aja gitu. Mau di ASN, mau di swasta legal, mau di corporate law, mau di corporate legal, mau di advokat, mau di in-house counsel gitu kan, itu sama aja gitu sebenarnya kalau skill kita itu sudah bagus. Artinya apa? Artinya kalau misal tumbuhan itu kayak pohon kelapa lah, ibarat katakan gitu ya, pohon kelapa. Jadi dia ditanam dimanapun itu sebenarnya bisa saja, karena memang dari dianya sendiri, dari si pohonnya ini memang sudah bagus gitu untuk pertumbuhannya. Jadi basicnya sudah oke gitu. Lanjut, keren bro, aku dulu ngelamar posisi legal staff di Road ya. Ini kita nggak sebutkan perusahaannya, dan sudah tanda tangan kontrak dan offering, cuman karena satu dan lain hal aku mengundurkan diri. Ya waktu itu juga sekitar bulan November 2018an. Sukses terus ya, mungkin kita satu angkatan waktu offeringnya ya, waktu offering dan prosesnya mungkin kita satu angkatan, dan nggak tahu kalau ada yang mengundurkan diri dan lain-lain ya. Jadi kita satu atap ceritanya. Kalau di bulan itu dan tahun itu ya berarti kita bareng offering proses rekrutmennya. Lanjut, Mas, saya jurusan hukum ekonomi syariah di kampus. Apakah ilmu yang saya pelajari saat di kuliah kepake di legal officer? Kalaupun tidak, apakah yang harus saya siapkan sebelum melamar kerja sebagai legal officer? Mohon jawabannya, Mas. Oke, nanti saya bikin konten khusus ya, bikin konten sendiri untuk apa saja sih skill yang harus dimiliki ketika kita berprofesi atau mencoba profesi atau sedang melamar gitu ya di legal officer, karena banyak juga pertanyaan itu. Tapi sedikit permulaannya adalah sebenarnya jurusan apapun ya, ilmu hukum itu sepengetahuan saya itu tidak dibatasi itu selama dia sarjana hukum atau backgroundnya hukum. Banyak perusahaan-perusahaan yang di sana hanya mencantumkan syaratnya itu adalah sarjana hukum, tidak menyebutkan sarjana hukum ekonomi syariah atau apa dan lain-lain. Nah, mungkin saja untuk hukum ekonomi syariah itu ada spesialisasi atau perusahaan yang merekrut teman-teman yang memang dari hukum ekonomi syariah. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan atau misalnya BUMN yang basicnya adalah syariah. Contohnya misalnya bank syariah, kemudian koperasi syariah dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin bisa saja. Tapi secara umum itu sebenarnya tidak ada masalah mau dari hukumnya itu apapun, karena saya pun sebenarnya hukum pidana, tapi di lapangan juga lebih banyak menangani keperdataan kan, keperdataan. Pidananya ada cuman 1-2 aja gitu loh. Maksudnya kalau misalnya pekerjaan kita 10 itu pidananya mungkin 2, dan 8-nya itu lebih banyak ke keperdataan gitu. Tapi jurusan saya pidana gitu. Makanya itulah yang saya maksud bahwa menjadi legal officer ya skill kita harus oke dulu gitu. Jadi kita mau hukum apapun itu kita sudah paham, setidak-tidaknya secara umum itu kita tahu dulu, baru nanti secara khususnya itu kan kita sambil jalan. Dan nggak bisa juga kalau misal fresh graduate tiba-tiba langsung harus paham ini ya paham itu ya, kan nggak bisa juga gitu, nanti sambil jalan. Tapi setidak-tidaknya secara umum itu bisa. Misalnya kalau misalnya ada kasus seperti ini, nanti penanganannya seperti apa, nah itu kita sudah tahu gitu. Oh, penanganannya seperti ini. Nah, lebih detailnya nanti kita pada saat pegang kasus itu kan, kira-kira seperti itu. Terus untuk apa saja yang disiapkan nanti di konten sendiri insya Allah ya. Selanjutnya, Bang, kalau legal officer untuk fresh graduate itu gimana tuh? Menurut apa yang cocok nggak, Bang? Saya lulusan S1 hukum, baru kemarin sudah bingung cari kerja. Kalau ada waktu jawab ya, Bang. Menurut saya nggak masalah gitu, fresh graduate nggak masalah, karena banyak juga perusahaan-perusahaan di swasta ya. Apapun itu sih sebenarnya, CV, PT, atau mungkin
punya perorangan gitu ya, itu banyak juga yang sudah membuka legal karena tapi kita lihat dulu apakah usaha itu atau bidang usaha itu atau swasta itu misalnya bergerak itu membutuhkan legal atau tidak. Kalau misalnya tidak membutuhkan legal ya tentu mereka tidak merekrut legal officer kan. Tapi kalau misalnya membutuhkan peran legal atau peran orang hukum untuk ngurus-ngurus semuanya gitu, bahkan mungkin banyak juga pengusaha-pengusaha yang sudah paham sadar hukum gitu ya, sadar hukum bahwa usahanya ini harus ada backup dari orang hukum gitu. Untuk apa? Untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, contohnya adalah perizinan, kemudian regulasi-regulasi yang baru itu. Jadi nggak masalah, karena dulu waktu saya menjadi legal officer juga saya fresh graduate, memang sebelumnya sudah pernah ada pengalaman bekerja beberapa kan, dan setelah saya lulus itu nggak langsung jadi legal officer, jadi ada pekerjaan dulu mungkin sekitar 3-4 bulan nah di instansi, selanjutnya barulah saya diterima menjadi legal officer yang hitungannya itu masih baru gitu, belum ada pengalaman di legal officer gitu. Itu tidak masalah, yang penting kembali lagi adalah skill kita sudah ready untuk menjadi seorang legal. Lanjut Kak, ada nggak tes bidangnya waktu kemarin tes? Oke, kalau waktu itu seingat saya ya, pertama itu kita tes wawancara dulu, jadi wawancara yang umum dulu ya, wawancara umum. Kemudian ada tes tertulisnya juga, tapi saya lupa juga pertanyaan-pertanyaan, pokoknya nggak banyak, ada tes tertulisnya juga. Nah jadi per tes itu kita kayak difilter gitu, oh misalnya yang daftar itu sebelumnya 100 orang, kemudian akan jadi 75, akan jadi 50 gitu ya. Pada akhirnya yang keluar itu menurut saya ya dia yang sesuai dengan kriteria perusahaan, bukan dia yang terbaik sih sebenarnya, tapi yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Makanya kita tuh pada saat daftar tuh harus peka, benar-benar peka sama kebutuhan perusahaan itu seperti apa sih gitu. Nanti di konten-konten lain ya mungkin saya akan share soal itu. Nah setelah tes tulis kemudian ada tes psikologi yang kayak kita tuh disuruh datang ke lembaga sendiri gitu, dan itu tuh lama banget, dari pagi sampai sore itu baru kelar, dan tesnya aja itu 4 jam sampai 5 jam full, nggak ada istirahat tes psikologinya. Dari semua metode tes psikologi itu diteskan semua waktu itu, jadi benar-benar keluar itu kita sudah loyo gitu, karena kan sudah terkuras pada di tes yang 4 atau 5 jam kita mikir terus kan gitu. Tapi kalau tes psikologi sih sebenarnya nggak usah terlalu dipikir sih, karena kalau terlalu dipikir menurut saya malah bikin pusing dan stres gitu loh. Itu kemudian setelah tes psikologi keluarlah 3 nama, mungkin di babak final gitu ya, dan itu deep interview sama HRD-nya. Setelah sama HRD kemudian terpilihlah 1 orang, wawancara sama user itu calon atasan kita itu. Dan waktu itu saya menjalani proses itu semua dan it's okay gitu, nggak ada masalah kan. Lanjut Bang, saya FH semester 1. Nah kalau ingin jadi HRD atau legal officer itu harus ngambil konsentrasi hukum apa? Tidak ada ketentuannya sih sebenarnya, tergantung perusahaan itu atau tergantung tempat bekerja kita itu di bidang apa. Kalau misal lebih banyak legal officer-nya itu ditugaskan untuk administratif, perizinan, kemudian surat menyurat dan lain-lain, ya hukum perdata. Tapi kalau misalnya penanganan kasus gitu kan, kasus-kasus misalnya karyawan atau mungkin karyawan yang agak tanda kutip ya agak nakal, kena kasus-kasus pidana, itu teman-teman yang jurusannya itu di hukum pidana, karena biasanya untuk manuvernya lebih enak gitu kalau misal kita megang perkara. Terus untuk jadi HRD itu biasanya di hukum, lebih tepatnya sih sebenarnya di hukum ketenaga kerjaan, tapi tidak ada, maksudnya tidak semua perusahaan atau tidak semua swasta itu kemudian mensyaratkan bahwa kalau HRD itu harus hukum ketenaga kerjaan, itu enggak. Kebanyakan dari mereka itu berlatar belakang S1 hukum atau ilmu hukum gitu. Ya hukum biasanya S1 hukum gitu aja sih. Jadi ya semuanya bisa masuk, bisa daftar. Itu lanjut, terima kasih banyak atas informasinya, sama-sama.
Lanjut, gaji per bulan seorang legal officer itu berapa ya Bang? Maaf ini pribadi sih sebenarnya. Kalau bisa kasih tahu bocoran ya Bang. BTW saya udah sub channel di ini, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ya dari kakak ini yang sudah subscribe. Oke, untuk gaji itu belak-belakan aja ya. Untuk gaji itu sebenarnya diukur dari bagaimana kemampuan kita atau bagaimana pengalaman kerja kita. Semakin pengalaman kerja kita itu banyak dan skill kita itu bagus, tentu kita mematok harga dong kan gitu. Itu tergantung dari kita membandrol diri kita itu berapa pada saat masuk ke dunia kerja. Tapi untuk fresh graduate ya, untuk fresh graduate, karena kebanyakan yang belum tahu negosiasi gaji itu kan fresh graduate. Untuk fresh graduate itu minimalnya adalah UMK atau UMR ya di wilayah tersebut. Itu adalah minimalnya. Kalau bisa itu menjadi gaji pokoknya di luar dari tunjangan, bonus, uang makan, transport dan lain-lain kalau bisa. Tapi kalaupun memang ketentuan perusahaan itu UMR itu sudah semua, untuk fresh graduate tidak ada salahnya untuk mengambil. Tapi kalau saya waktu itu ada sedikit negosiasi, jadi untuk tergantung wilayah sih sebenarnya, tergantung wilayah ya, kita nggak bisa menyamakan misalnya kayak Semarang dengan Surabaya, Surabaya dengan Jakarta, atau mungkin di Magelang dengan di Jakarta, itu kan berbeda-beda gitu, tergantung dari wilayah itu. Cuman untuk yang area Semarang ya, untuk yang area Semarang saja, karena waktu itu saya di Semarang ya, untuk fresh graduate di angka 3,5 sampai 5 lah untuk mencukupi kebutuhan kita hidup di Semarang. Kalaupun lebih dari itu misalnya 7, 8 itu kalau di Semarang saya kira itu sudah supervisor gitu ya, atau mungkin sudah manajer di angka 8 gitu. Tapi 4 tadi misalnya 4 ya, 4 atau mungkin 3,5 itu gaji pokok gitu. Di luar itu harus jangan kehitung, misalnya kayak transport tuh harus ada, atau mungkin uang makan lah, uang makan, uang pulsa dan lain-lain. Kayak gitu sih spillnya ya. Lanjut, apakah sertifikat dari kuliah pengaruh untuk lolos jadi staf legal? Pengaruh atau tidak tergantung HRD yang merekrut ya kalau menurut saya. Tapi tidak ada salahnya untuk dilampirkan, karena sertifikat seperti itu bisa nge-track gitu ya, nge-track flashback ke belakang. Ini orang ini gimana sih waktu kuliah dulu, pengalamannya itu apa aja, itu akan menjadi satu poin plus. Dan kita kan nggak ngerti apakah mungkin di antara misalnya 10 sertifikat yang kita lampirkan ternyata ada 1-2 yang sesuai dengan kriteria atau kebutuhan dari perusahaan. Jadi saran saya tetap dilampirkan. Pas banget aku yang mau lulus dan aku mau banget jadi legal officer. Amin, semoga bisa diterima. Lanjut, ilmumu sangat bermanfaat, thanks Suhu ya, Suhu. Lanjut, makasih Bang, akhirnya udah di share. Oke, sama-sama Bang. Kalau lanjut Bang, kalau tesnya itu linear, tes di bidang legal atau tes umum ya Bang? Kalau saya sih dulu umum ya, untuk tes perekrutannya itu umum. Tapi mungkin waktu kita interview sama user atau mungkin sama HRD-nya atau sama atasan kita gitu, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh khusus. Misalnya kalau misal kamu menjadi legal officer di sini itu kerjaannya nanti kamu mobile ke tempat satu, tempat lain, ke cabang satu, cabang lain gitu. Kira-kira kamu bersedia apa enggak gitu. Kemudian kalau misalnya ada kasus seperti ini, penanganan yang akan kamu lakukan seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang khusus di bidang legal gitu. Misalnya kalau kita ngurus perizinan tuh gimana sih langkahnya gitu, kita setidak-tidaknya harus tahu kita harus ke instansi mana dulu, kemudian apa yang harus disiapkan secara umum saja. Tapi lebih spesifiknya itu kan pada saat kita sudah masuk kerja. Lanjut, biasanya ilmu hukum apa yang digunakan legal officer, contoh X, kontrak drafting dan lain-lain. Saya sudah pernah membahas beberapa skill ya, mungkin di pengalaman saya. Jadi yang pertama itu menjadi legal officer, kalau saya sih dulu komunikasi sih. Pertama komunikasi, kemudian kemampuan analisa kita, kemudian legal drafting itu kesekian ya, tapi diperlukan kemampuan analisa, kemudian problem solvingnya kita pada saat ada permasalahan itu bagaimana kita memecahkan, itu kemampuan-kemampuan yang diperlukan sebagai seorang legal officer. Kemudian teknik lobby gitu kan, kemudian legal drafting itu juga sama, diperlukan juga. Selanjutnya pengetahuan hukum yang sifatnya itu kayak baru gitu ya, misalnya ada kebijakan apa, ada regulasi apa dalam misalnya ketentuan ketenaga kerjaan itu ada regulasi apa. Nah itu nanti biasanya berkaitan dengan kalau misal terjadi kasus sama karyawan itu biasanya nanti ada kaitannya. Itu teman-teman Q&A seputar legal officer
pada kali ini di konten ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih yang sudah subscribe di channel saya. Buat yang belum subscribe silahkan bisa klik subscribe-nya, kasih jempolnya juga, kasih like, jangan lupa untuk komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan boleh juga misalnya di share, dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.